ahsinu siyabakum mastata'tum. Perbagusi pakaianmu semampu kamu. Kamu mampu beli apa sih? Beli kalau ente mampu. Yang penting jangan dipaksakan. Inna fil jasadi mudghah. Kata Rasulullah, di dalam tubuh manusia itu ada segumpal daging. Idza sholahat sholahal jasadu kulluh, kata Rasulullah. Kalau segumpal daging itu baik, maka akan baik pula seluruh apa yang ada dalam tubuh kita. Ya. Wa idza fasadat fasadal jasadu kulluh. Kalau segumpal daging itu tidak baik, maka seluruh jasad kita akan tidak baik pula. Kata Rasulullah, ala wahyal qalb, ketahuilah bahwa itu adalah hati. Segumpal daging itu apa? Hati. Ya. Artinya apa? Hati itu kalau baik, segumpal daging yang digambarkan oleh Rasulullah SAW yang berupa hati ini baik, maka akan seluruhnya akan menjadi baik. Mata ini akan digunakan dengan cara baik. Telinga ini akan digunakan dengan mendengarkan yang baik-baik. Pikiran kita pun akan menjadi pikiran yang positif, manakala hati ini juga menjadi hati yang baik. Tangan kita akan digunakan dengan yang baik. Kemudian kaki kita untuk melangkah hal-hal yang baik. Kalau hati ini baik, saya gambarkan hati ini bagaikan raja. Maka semua komponen dalam tubuh kita, jasad kita, semuanya akan nurut kepada hati. Ya. Kata Rasulullah SAW bahwa kalau hati ini baik, semuanya akan menjadi baik. Sedikit demi sedikit belajar. Belajar apa? Belajar untuk tasfiyatul qulub, tasfiyatul qalb. Sedikit demi sedikit mensucikan hati kita. Ya, jadi tidak ada yang bisa mensucikan hati kita, tidak ada yang bisa membersihkan hati kita kecuali diri kita masing-masing. Ya, inilah yang dinamakan hakikatut tasawuf. Ini yang dinamakan benar-benar hakikatnya tasawuf, ya ini. Sering kan kita mendengarkan tasawuf. Ya enggak? Tasawuf itu apa sih? Tasawuf itu artinya mensucikan, membersihkan, memperbaiki. Jadi yang dinamakan tasawuf itu supaya hati ini selalu menjadi lebih baik terus. Ya. Makanya terus kita perbaiki hati ini. Ya, tasawuf itu mencakup apa? Mencakup supaya perbuatan kita menjadi perbuatan yang baik. Akhlak kita menjadi akhlak yang menjadi lebih baik. Perbuatan kita akan menjadi perbuatan yang akan lebih baik. Itu yang tasawuf. Makanya orang belajar tasawuf berarti lagi memperbaiki dirinya. Orang belajar tasawuf berarti lagi memperbaiki perilakunya. Orang belajar tasawuf berarti lagi memperbaiki akhlaknya. Iya. Jadi Allah Subhanahu wa taala mengatakan yauma la yanfa'u malun wala banun. Ada hari yang tidak akan bermanfaat apapun itu. Illa man atallaha biqalbin salim, kecuali orang yang datang kepada Allah Subhanahu wa taala dalam membawa hati yang selamat, hati yang bersih. Tentunya kita tahu bahwa kita ini hidup di alam dunia tidak akan selamanya. Paling berapa tahun sih? 60 tahun, 70 tahun, 80 tahun. Hebat-hebatnya hidup di alam dunia, paling hebat sekarang ini 90 tahun udah hebat sekali kok. Berapa banyak orang yang masih muda meninggalkan alam dunia ini. Maka tidak ada kompromi kalau malaikat Israel datang kepada kita, tidak ada kata apa? Diundur atau diakhirkan. Ya. Idza jaa ajaluhum la yastakhiruna sa'ata wa la yastaqdimun. Kalau ajal ini udah datang, tidak bisa diajukan dan tidak bisa diundurkan. Ya. Kalau sudah jadwalnya ya masuk. Ya. Kita akan menghadapi satu masa di mana manusia kebingungan. Menghadapi satu masa yang tidak ada satu orang pun yang bisa menolong kita. Satu persatu akan menghadap kepada Allah Subhanahu wa taala.
Yang selamat siapa? Yang selamat illa man atallaha biqalbin salim, kecuali yang menghadap kepada Allah Subhanahu wa taala dalam keadaan membawa hati yang selamat. Ya, kalau di keterangannya membawa hati yang selamat adalah hati yang bersih. Ya, bersih dari apa? Minal raib wasyirk, dari keraguan-raguan dan dari kesyirikan. Ragu-raguan dalam keakidahannya, ya, atau syirik menyekutukan Allah Subhanahu wa taala. Tapi kalau kita maknai lebih lebar lagi, bisa hati yang selamat, hati yang tidak iri dengki, hati yang tidak sombong, hati yang tidak ujub, hati yang selalu ingin unggul dibandingkan yang lainnya. Ya kan? Makanya Allah Subhanahu wa taala juga mengatakan di dalam Al-Qur'an, ada orang-orang yang hatinya sakit. Bukan jasadnya yang sakit, tapi hatinya. Fi qulubihim maradun. Dalam hati mereka sakit. Ya. Kalau tidak diperbaiki, hati ini yang sakit tidak diperbaiki nih. Nggak mau memperbaiki hatinya, nggak mau nih. Ya. Fazadahumullahu maradun. Allah akan tambahkan rasa sakit itu. Na'udzubillah min dzalik. Makanya kalau kita ada penyakit jasad, ada penyakit zahir, ya, berbagai macam penyakit yang kita ketahui, maka ada juga penyakit-penyakit hati yang bisa menyembuhkan siapa? Kita sendiri. Dengan apa? Dengan menghadiri majelis-majelis ta'lim, dengan mendekatkan diri kepada ulama. Ya, untuk memperbaiki hati ini. Makanya selalu memperbaiki hati terus. Ya. Maka sering kita ya, jadi yang namanya hati yang selamat itu ya yang bisa memperbaiki hatinya. Setiap orang kok, Mas. Setiap orang kok, Pak, mempunyai hati yang sakit itu setiap orang. Nggak orang alim, nggak orang awam, nggak profesinya apa saja, nggak orang kaya, nggak orang miskin, semuanya itu punya penyakit hati. Tinggal kitanya gimana untuk memperbaiki hati itu. Gimana kitanya untuk menghadapi penyakit-penyakit hati ini. Ya. Makanya selalu introspeksi diri. Ini kaitannya dengan muhasabah. Harus disadari bahwa hati ini harus disadari bahwa hati ini ada penyakitnya. Nah, harus diobati, yang bisa mengobati diri kita masing-masing. Ya. Kemudian bukan hanya itu. Ya. Perlu diketahui bahwa sombong juga bagian daripada penyakit hati. Ya. Tapi yang namanya sombong bukan memakai baju yang bagus, memakai kendaraan yang bagus. Bukan. Yang dinamakan sombong itu batrul haq wa ghamdun nas. Yang dinamakan sombong itu menolak kebenaran dan meremehkan orang lain, meremehkan manusia. Itu namanya sombong. Ya. Kalau kita mendengarkan orang berbicara benar, kemudian kita remehkan itu orang. Ya. Kita nggak mau mendengarkan, padahal omongannya benar nih, atau nasihatnya betul. Mungkin yang menasehati lebih muda daripada kita, atau yang menasehati lebih rendah daripada kita dalam hal ilmunya, tapi nasihatnya betul. Kemudian kita abaikan karena kalau bahasa orang Tegalnya bocah wingi. Ya kan? Itu sudah meremehkan orang lain. Itu namanya sombong. Itu namanya apa? Sombong. Jadi yang namanya sombong itu menolak kebenaran. Yang diomongkan benar, tapi kita nolak. Hati kita nggak menerima. Itu namanya sombong. Dan meremehkan orang lain. Mungkin ada orang-orang yang status sosialnya di bawah kita, atau ilmunya di bawah kita. Kita remehkan. Ya. Itu namanya sombong. Ya. Ketika Anda sudah menjadi orang yang lebih baik, kemudian kita melihat orang ahli maksiat, kita remehkan, itu juga bagian dari sombong. Makanya kita kalau melihat orang-orang yang masih belum hijrah, orang-orang yang belum baik, kemudian melakukan hal-hal yang tidak diridhoi oleh Allah Subhanahu wa taala, jangan kita cela, tapi kita doakan, kita ajak mereka. Urusan dia mau atau tidak mau bukan urusan kita. Urusannya kita adalah mengajak. Urusan mau tidak mau urusannya Allah Subhanahu wa taala. Kalau mau, alhamdulillah. Kalau belum mau, kita doakan terus mereka, khususnya keluarga kita, khususnya saudara-saudara kita, khususnya teman-teman kita. Ajak perbuatan-perbuatan yang diridhoi oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya, jangan dicela, jangan merasa kita lebih baik. Nah, iya, jangan merasa kita lebih unggul daripada mereka yang masih bermaksiat kepada Allah Subhanahu wa taala.
Iya, ini namanya memperbaiki hati. Ya. Nah, jadi yang dinamakan sombong bukan hanya memakai hal-hal yang baik, yang bagus ya. Bahkan dalam satu makalah disebutkan ahsinu siyabakum mastata'tum. Perbagusi pakaianmu semampu kamu. Kamu mampu beli apa sih? Beli kalau ente mampu. Yang penting jangan dipaksakan. Niatnya apa? Niatnya untuk menikmati dunia ente. Tapi jangan lupa untuk berbagi kepada orang lain. Ya, itu maksudnya kalau kamu mampu untuk beli kendaraan bagus, beli kendaraan yang bagus. Kalau kamu mampu untuk berpakaian yang bagus, berpakaian yang bagus. Tidak ada masalah kok. Islam nggak melarang itu. Iya kan? Semampu kamu berpakaian yang bagus. Yang penting jangan memaksakan. Jadi yang namanya sombong itu batrul haq wa ghamtun nas. Ada pertanyaan?